Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Oke, kali ini gue terakhir isoma. Nanti sore gue bakal PCR lagi. Bantu doanya, mudah-mudahan sehat. Sorry ya, gue masih ini karena ini hari terakhir dan badan gue udah agak enakan. Jadi gue mau ngerokok. Nah, ini hari ini gue bakal cerita perjalanan gue ke Gunung Lawu. Lagi-lagi gue masih Tangerang, waktu itu tahun 2012 2013. Di situ gue sama Ustadz Amin Cahyaningati dan tim, kita jalan ke Solo, Karanganyar, Batu Jamus, tempat rumah beliau. Dari Tangerang gue berenam, gue, Ustadz Amin, Ustadz Slamet, Ustadz Diki, ya Pak Diki, Mas Ri, sama Mas Ahmad atau si Peter, gue bisa manggil. Nah, udah tuh. Dan kita berangkat malam kalau nggak salah, nyampe sana pagi. Gue nggak bayang deh tuh jalan ke wilayah-wilayah Batu Jamus. Ternyata malam itu seolah kayak, bukan seolah-olah sih, kayak emang itu memang lewatin hutan kali ya. Gue nggak kebayang kalau misalnya gue kondisi rumah di situ, gue lapar malam-malam, terus gue mau beli makanan, ya berarti gue masih jalan kurang lebih setengah jam. Itu tapi enak, tongsengnya asli enak banget, Solo gitu. Singkat cerita gini langsung. Oke, kita udah nyampe ke, gue ngedaki Gunung Lawu itu lewat Cemoro Sewu. Sekarang bukan berenam lagi tapi bertujuh, karena ada satu orang yang ikut, saudaranya Ustadz Amin, namanya Ustadz Teguh, Mas Teguh. Nah, di bawah gapura Cemoro Sewu kita berdoa dulu, ritual biasa lah, baca doa. Habis gitu Ustadz Amin juga nitipin doa-doanya ke teman-teman, jadi mudah-mudahan kita dikasih keselamatan pada saat perjalanan. Dan la haula wala quwata illa billah, kita emang waktu itu tanpa izin juga sih, tanpa izin maksudnya kita nggak ada laporan karena sana sepi sih, kondisi lagi sepi. Jadi kita juga bingung juga lapornya, lapor ke siapa ya. Tapi alhamdulillah lah, kita cuma lapor ke siapa ya, ya ada warung-warung di situ aja, kita lapor izin mau naik ya. Perjalanan ke Gunung Lawu itu emang medannya boleh dibilang bonusnya juga dikit sih. Bonusnya itu maksudnya jalan-jalan yang datarnya itu dikit, lo lebih banyak nemuin ya jalan-jalan yang ke atas lah pastinya. Nah, setiap di posnya satu keistimewaan, bukan satu keistimewaan yang luar biasa sih, cuman buat gue itu special edition aja, special edition buat gue. Kenapa? Karena pada saat gue nyampe di setiap pos itu gue ketemu sama namanya burung jalak. Nah, konon legenda yang beredar di sana, Gunung Lawu itu tempat petilasannya Raja Brawijaya V. Raja Brawijaya V pada saat itu dia ingin meditasi mungkin ya, ingin menenangkan dirinya, ya dia naiklah ke Gunung Lawu. Dan ada juga yang bilang burung jalak itu sendiri adalah masih, kalau bahasa itunya mungkin makhluk-makhluk yang ikut beliau, makanya gue manggilnya Ki Jalak. Berarti kan dia lebih tua ya, tapi nggak tahu juga sih, yang pasti usia dia mungkin lebih jauh lah di atas gue. Namanya hewan-hewan, bukan hewan yang apa ya, maksud gue
gue nggak berani ngomong apapun lah soal itu. Yang jelas gue menghormati semua ciptaan Tuhan. Nah, itu momen-momen spesial banget dimana setiap kali gue nyampe pos 1 dia ada. Wah, nih di atas nih ada dia nih sejalak nih, dan nunggu pos 2 dia ada. Karena gue jalan sama orang spiritual, singkat cerita, Mas Ri yang ikut dari Tangerang kesurupan cuy. Kesurupan. Kalau kata ustadznya itu luhurnya oke. Jadi aman dong. Ya udah, mau keluar apa enggak itu serah dia. Nah, tapi hebat juga nih kekebalan tubuh Mas Ri ini jadi, karena dia ada yang masukin dan dia nggak pakai alas kaki dong akhirnya. Nggak, waktu itu dia pakai sendal apa sepatu ya, dicopot lah gitu tuh. Ya udah. Ngeselinnya gini, ngeselinnya itu si makhluk astralnya ini bilang nih, wah nih ngepot 7 inian lagi itu nyampe kok ke puncak. Ketipu gue, kena prank ya kan. Udah 7 belokan nggak nyampe ke puncak. Cuman ada lagi nih cerita yang wow juga nih. Malam-malamnya udah kan, malam-malamnya kita akhirnya mutusin buat istirahat di pos 2, pos 3 ya gitu ya. Kayak kita istirahat di pos 3. Kondisinya ya lu tau lah, tengah hutan gitu, dingin. Karena Cemoro Sewu itu masuk hutan yang perawan kalau bilang, itu betul-betul hutan lah. Deh kita stay di situ, percaya nggak percaya, malamnya itu banyak banget yang masuk ke telaga teman-teman kita. Ini gue bukan ngomong bohong ya, cuman setelah juga sih kalian percaya apa enggak, banyak yang masuk. Nggak kehitung lah, karena alhamdulillahnya yang tadi itu gue bilang di Cemoro Sewu kan kita dititipin doa juga ya, jadi natural aja. Kita udah kita bacain doa ya kan, hilang, kita bacain doa lagi, hilang. Continue, berapa menit kemudian masuk lagi, udah kita bacain doa, hilang. Berapa menit kemudian masuk lagi. Dan itu beda-beda makhluknya, makhluk astral. Ada yang kakek-kakek, ada yang nenek, ada yang makhluk-makhluk yang suaranya kayak macan, suara monyet. Ya cuman alhamdulillah kita masih dijaga sampai pagi kayak gitu, sampai jam 5-an, setengah 6-an matahari nongol baru tuh mereka semua pada selesai. Dan semua yang kemasukan juga udah netral, udah bisa istirahat. Cuman gue bingung juga sih, siapa ya, kok gue merinding ya. Oke, karena nih gue siaran malam. Jadi udah pagi ya kan, mata gue juga masih belum bisa tidur. Akhirnya gue ngerokok dulu dong, ngerokok, ngopi. Tiba-tiba ada burung jalak lagi nih datang di tengah-tengah peristirahatan kita. Gue tenang, gue nggak gue usir, nggak gue ini, nah gue tahu itu wilayah dia kan. Yang gue nggak tahu, gue tiba-tiba ngucap aja, gue ngucap salam, assalamualaikum ya Ki Jalak. Dia ngangguk dong. Gimana ya, kayak makhluk kayak makhluk kejawab aja gitu, ngangguk. Terus gue al-fatihahin sebisa gue dong. Gue al-fatihahin penghuni di Gunung Lawu, khususan seluruh penghuni Gunung Lawu lah, al-fatihah. Dia yang deket tuh, tes 2-3 langkah ke arah gue. Pada saat gue selesai al-fatihah, dia baru terbang persis samping gue. Oke.
Itu pas terbangnya itu gue selesai Al-Fatihah dan gue bilang Assalamualaikum Ki, saya mau istirahat dulu. Dia ngangguk lagi dan dia langsung terbang. Akhirnya gue istirahat. Terus siang kita bangun, kita lanjutin perjalanan. Pas nyampe pos 4 itu Hargo Dumilang atau Hargo Dalam ya, gue nggak tahu juga. Dan situ katanya air bakal ada di situ. Lu cukup jalan ke arah arah apa ya, kalau sana namanya utara atau selatan gue lupa lah. Nanti lu bakal ketemu pohon tumbang, lu lewatin aja. Nah lu jalan kurang lebih 5-10 menit lu bakal ketemu air di situ. Dan yang ditugasin gue sama Petruk karena kita paling muda waktu itu. Udah dong, gue jalan sama Petruk berdua saja. Nyampe lah pohon itu, gue bilang nih pohonnya mas, berarti kita 10 menitan lagi kali ya, atau 5-10 menit lah kita jalan. Kayak gue jalan lagi tuh, kita udah jalan 10 menit lebih nggak ketemu men. Gue diem dong, oh tahan dulu mas. Kenapa dan ini kita udah 10 menitan nih cuman nggak ketemu. Gue ngerinya kita nyasar kalau makin jauh. Iya sih, atau tunggu sini deh mas Ahmad, tunggu sini, saya jalan dulu ke depan, seenggaknya kita nggak jauh jaraknya. Oke. Terus gue jalan lagi tuh saja, yang penting gue masih ngeliat dia kan. Dan gue nggak ketemu sama sekali yang katanya ada pohon udah, terus habis itu kita lewatin bebatuan dan di situ lu bakal ketemu air, nggak ada. Dan akhirnya gue gantian dong, coba deh mas gantian saya yang nunggu. Oke, Mas Ahmad juga nyari, nggak ada. Aneh kan situ. Gue bilang apa ya, apa guanya yang kotor atau gimana, gue nggak paham nih, atau guanya yang mata guanya yang siwar gitu, dia nggak ngeliat ada air. Nggak ada emang. Mas Ahmad juga nggak ada. Nah, udah dong, terus gimana nih dan ya udah mau gimana mas, kita nggak ketemu. Enggak, cuma nanti yang lain pada kausan, kesian, kita juga air kan tinggal dikit. Ya mau gimana, nggak ada. Akhirnya gue bilang ya udahlah kita lapor aja ke ustadznya, toh emang kita udah cari kok. Justru kalau kita cari makin jauh lagi khawatirnya kita nyasar, karena emang ini udah cukup jauh. Dan percaya nggak percaya, nyampe ke ustadznya aja itu kurang lebih setengah jam kok. Nah di situ gue bilang dong, gue manggilnya om kan, om nggak ketemu. Oh, ya udah kalau gitu kita turun aja karena ini udah hampir malam. Oke, kita mutusin buat turun. Di sini gue masih ini juga sih, masih belum percaya juga kenapa sih itu bisa nggak ada air. Dan pada saat gue mau turun, gue ketemu nenek-nenek dong. Kita rombongan ketemu satu nenek-nenek yang bawa apa namanya, bawa kayu banyak ya kan. Terus habis gitu di situ dia nawarin kita minum. Kenapa ada air enggak? Enggak ada nih. Oh iya nih, ada, ambil aja dari nenek. Kasih cuy. Dan gue merinding ya. Dan gue nggak tahu tuh nenek itu setelah gue setelah ngasih dia naik lagi, habis gitu tiba-tiba hilang. Gue nggak, itu entah karena mata gue yang nggak bisa ngelihat dia apa namanya belok atau kemana gitu, yang jelas hilang. Itu kan, ini gue antara mau lanjut apa enggak sih ceritanya, karena ini gue udah agak merinding. Nah itu udahlah, kita nyampe ke bawah kan, kita pulang. Di sini gue cuman mau nekenin aja sih, kalau gue saksi hidup yang ketemu sama burung jalak itu. Dimana burung jalak itu nggak tahu ya yang lain ngelihatnya gimana, yang jelas gue ngeliat dekat banget itu dia warnanya emang agak kemasan. Dia bukan warna coklat atau warna abu-abu yang itu, enggak, dia di sini agak-agak emas, warnanya agak kemasan. Habis gitu yang kejadian aneh lagi kan, yang tadi tuh yang
air gue nggak ketemu, emang nggak ketemu, serah deh kalian mau percaya apa enggak, mau ngomong gue yang lu bego, lu nggak bisa, mata lu aja kali yang curhat, serah deh, memang nggak ada. Dan setiap gunung itu emang beda-beda sih hawanya ya, hawanya beda-beda. Mereka punya suasana-suasana yang beda, panorama-panorama yang beda, yang nggak mungkin sama lah pastinya, yang nggak mungkin sama. Lu ke Gunung Cermai lu bakal dapat suasana ke badan lu kayak gimana, lu ke Gunung Lawu suasana badan lu kayak gimana, dinginnya seperti apa, auranya seperti apa, panoramanya kayak gimana, perjalanannya seperti apa, itu pasti beda-beda. Sini gue cuma mau nekenin aja, gue termasuk orang yang percaya adanya legenda itu, gue termasuk orang yang percaya dan meyakini bahwasannya Tuhan menciptakan bukan hanya manusia aja. Dan gue juga termasuk orang yang percaya bahwasanya setiap tempat pasti punya cerita, pasti punya sejarah. Ini udah cukup lama juga ya gue ngomongnya, gue nggak mau panjang lebar lagi lah. Intinya apapun yang sekarang lu jalanin, destinasi kemudian, lu mau ke gunung mana kayak, lu mau ke tempat mana kayak, yang pertama siapin nyali lu, yang kedua siapin doa lu, yang ketiga siapin logistik. Itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.